nih Bapak, saya juga lupa jadi. Zakat itu ya. Menguburkan jenazah udah. Udah kan, selesai kan? Sampai menguburkan udah kan? Nguburin terakhir. Zakat paling. Wah, ini kayaknya kencengan ya. Kencengan. Snoring. Zakat ya. Oke. Zakat Allah. Ya. Penguburan udah belum Pak? Terakhir. Saya ingat saya pokoknya mandiin beres, nyolatin juga beres. Saya ingat saya tuh. Oh, belum Menguburkan kayaknya kan? penguburan ya. Allah, 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 Allah. Ya, penguburan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abahi wa ikhwani min anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudi wa ansarihi. Sahabatul kiram jami'an aula illah wa asfi wa syuhada salihin masyariqil ardi ila magharibi wa anbariha. Khususan al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Inna Allah ya'la darajatin fil jannah wa katsirun thawatin wa dha'ifa sanati wa yahfazuna bi jannatin wa ya'in alaina walidina wa auladina wa azwajina wa tulabina ikhwatina muslimin barakatuh salam wa rahmatullahi fil dunya akhir wa syukur rabbana wa rabbana zahir wa batina wa yaqdi hajatin barik hadratin muslimin fi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai, seingat saya ini kan sekarang ini kita sampai ke halaman 35 di pembahasan mengenai pengurusan jenazah yang terakhir. Jadi kewajiban kita kepada saudara-saudara kita yang sudah wafat, setelah beliau wafat, sebelumnya kita urusi dari sejak sakaratul maut, kemudian kita urusi beliau atau almarhum, almarhumah dari sejak memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatinya. Sekarang adalah hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah menguburkannya. Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan bagaimana awal pertama kali dia menguburkan dia mengajarkan untuk menguburkan jenazah manusia, yaitu saat ketika surat Al-Maidah ayat 31. Jadi setelah membunuh Qabil, membunuh Habil, pembunuhan yang terjadi pertama kali di dunia, fa ba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurus gagak yang menguburkan jenazah, bukan jenazah ya, mayit berarti ya, bangkai daripada temannya sesama gagak. Kemudian gagak ini menguburkan temannya yang sudah mati. Maka Allah ingin memperlihatkan kepada Qabil bagaimana semestinya memperlakukan saudaranya yang sudah dia bunuh. Akhirnya kata si Qabil itu, qala ya wailata a'ajazu an aqula mithla hadzal qurab fa uwari sawata akhi. Apakah saya kalah, kata Qabil ini, apakah saya ini kalah akal dengan gagak yang bisa menggali untuk saudaranya, sedangkan saya nggak bisa untuk gali. Akhirnya dia gali untuk saudara, dan itu adalah pertama kalinya manusia dikuburkan ke tanah. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ini yang kembali daripada tanah, kita ini yang berasal daripada tanah, kembalinya pun juga ke tanah. Nah, maka dalam menguburkan ini seolah-olah kita sedang menempatkan mayit di tempat tinggalnya, seperti kita memberikan rumah kepada almarhum atau almarhumah. Maka juga nggak bisa sembarangan Bapak ya, sebagaimana kita kalau menempatkan rumah untuk saudara, untuk anak, untuk orang tua kita nggak mungkin ngasih rumah yang nggak layak. Satu, kita nggak mungkin ngasih rumah yang tidak aman. Dua,
kita tidak mungkin memberikan rumah di tempat di mana orang tua kita nggak nyaman. Makanya kalau dahulu tidak boleh kita menguburkan jenazah muslim di pemakaman orang kafir. Kenapa? Karena pasti akan tidak nyaman. Sebelah-sebelahnya disiksa, sebelah-sebelahnya dibakar, sebelah-sebelahnya ditanya di soal siasat bahasa Malaysianya. Terus kemudian dia bisa tenang di samping kuburannya. Oleh karena itu kita menempatkan kubur itu seperti memberikan rumah bagi saudara-saudara kita yang sudah wafat. Pertama, rukunnya, maksudnya kewajibannya dalam menguburkan itu adalah menguburkan seukuran kedalaman tanah. Ini yang pertama, kedalaman tanah. Terus yang kedua, dapat menutupi bau mayit. Dua. Yang ketiga, menghalangi hewan buas untuk menggali. Jadi ini 3 kategori syarat minimal kewajiban seorang muslim yang masih hidup memberikan tempat kubur bagi almarhum almarhumah. 1, di kedalaman tanah. Yang kedua, menutupi bau. Bisa menutupi bau mayit. Yang ketiga, aman, tidak bisa digali oleh hewan. Misalnya, Bapak bikinin ruangan, kita ini masih hidup, meninggal dunia, terus kemudian kita buat ruangan seperti kamar, dikunci, rapet, nggak ada yang bisa bobol, nggak ada hewan yang bisa masuk, dan nggak bisa baunya keluar. Tapi kita tidak masukkan di dalam tanah, kita buatnya ruangan, maka tetap dosa, tetap ada kewajiban masih untuk mengubur. Walaupun sudah ditutup secara rapat, mungkin pakai peti, mungkin dalam piramida seperti Firaun gitu kan, tetapi tidak di dalam kedalaman tanah. Paham ya Pak ya? Tidak dimasukkan ke dalam tanah. Maka ini tetap kita berdosa karena fardu kifayah ataupun kewajiban secara kolektif kita belum terpenuhi. Pertama harus kedalaman tanah. Sebaliknya, kalau saya buat di dalam tanah bunker, ruang bawah tanah. Misalnya, saya buat di dalam tanah kita buat bunker untuk menyimpan mayat-mayat. Sah apa enggak penguburannya? Sah, karena sudah di dalam tanah gitu maksudnya ya. Jadi kategorinya tuh harus di bawah tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran dalamannya tuh seberapa dalam? Enggak ada ketentuannya, tapi harus memenuhi 2 syarat berikutnya. Yang pertama, kedalamannya itu adalah bisa menutupi bau. Ketika sudah dikubur, ternyata beberapa waktu tercium bau, maka wajib didalamin lagi kuburannya. Bisa dipahami ya? Karena kita menjaga kehormatan mayit bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun dahulunya ketika hidup. Pokoknya yang ketika tercium bau aroma busuk, kalau misalnya ada kecium aroma busuk dari kubur, itu bukan kita ceritain bikin majalah hidayah ini. Zaman dulu itu, zaman baheula itu mah ya. Oh, bau busuk dari kubur itu. Enggak, justru malah kewajiban tukang gali kubur untuk menguburkan lebih dalam. Ternyata sudah dalam melebihi daripada uruf, daripada kebiasaan. Ternyata tetap bau. Naudzubillah min dzalik, yang dikatakan katanya Mustafa Kemal Atatürk yang membuat azan itu menjadi lenyap di bumi Turki, kemudian sekularisme menjamur di mana-mana sehingga orang agak antipati dengan Islam. Nah, itu makamnya agak bau. Nah, gitulah lebih kurang. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala sudah hukum. Itu lain cerita kalau sudah dikuburkan sedalam seukuran seperti itu. Kemudian hewan, mungkin kucing, mungkin anjing, mungkin serigala, nggak kuat untuk menggalinya. Jadi 3 ini ya, untuk memenuhi kewajiban dalam penguburan. Terus yang keempat, wajib menghadapkan dada mayit ke kiblat. Naudzubillah min dzalik, meninggal kepalanya berbeda arahnya dengan dada.
kepalanya mungkin madep ke samping, mungkin karena udah keras, kaku, mungkin kecelakaan, mungkin kejepit, mungkin kelindes, kan macam-macam orang meninggal. Atau justru adalah bentuk daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mencaci maki sahabat. Hati-hati, Pak. Jadi ulama mewanti-wanti kalau ada yang berani mencaci banyak jenazah-jenazah Syiah ataupun yang berani mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang ketika digali kuburannya kepalanya berbalik daripada kiblat. Nah, kalau kepala dengan dada beda arah, mana yang kita dahulukan ngadep kiblat? Dada. Sama seperti sholat. Jadi ketika kita turunkan jenazah, ini kiblat ke sana ya, kiblat ke sana, terus kan dia dikasih lubang. Yang ini sunahnya, ada lubang sedikit, terus kita masukin, ya lahat, masukin ke dalam sini. Jangan terlalu tengkurap. Jadi dia memang disandarkan dengan tanah, tapi hati-hati kalau dia sampai tengkurap yang dadanya itu ke arah tanah, bukan ke arah kiblat. Dosa yang nguburinya. Sekiranya ternyata si pengubur salah kiblat, sudah dikubur, sudah ditutup, ternyata kiblatnya bukan ke sana. Kiblatnya ke sana atau kiblatnya ke sana atau kiblatnya ke sana. Salah, wajib dibongkar selama sekiranya mayit belum berubah bentuk. Kalau sudah busuk, kalau sudah hancur, kalau sudah kira-kira sudah lenyap, itu sudah tidak wajib lagi untuk kita gali. Tapi kalau masih sekiranya belum berubah, wajib digali. Ini salah satu masalah di mana kubur boleh dibongkar. Kapan ya? Di antaranya ketika salah kiblat, mayitnya tidak menghadap kiblat. Ini wajib, ngadep kiblat itu hukumnya wajib. Jelas ya Pak ya? Terus sunnahnya bagaimana? Nah, ini yang kita ingin perlakukan kepada mayit-mayit kita, almarhum, almarhumah kita. Pertama, ini ketika habis dibawa, habis dikafanin sudah kan, letakkan mayit dulu di bahagian belakang kubur, bahagian timur. Bagian depan kubur itu kan nanti dia ngadepnya ke arah kiblat. Berarti belakang kubur itu sini. Ini kubur ini misalnya. Ya, sini kiblat. Berarti letakkan di sini. Itu kan? Kemudian bawa mayit dari bahagian kepala kubur dan masukkan kaki mayit terlebih dahulu. Sebenarnya ini kebalik Pak. Kepala mayit masukkan perlahan kepala mayit dari kaki kubur. Ini kebalik ini. Ini bukan bagian kepala kubur tapi bagian kaki kubur. Sini berarti. Saya ulang ya. Ini kubur nih. Ya. Di sini kan nisan. Di sini sana arah kiblat. Ya, awalnya di sini taruhnya. Ya kan? Sambil nunggu untuk persiapan. Terus kemudian ini yang paling afdol Pak. Yang paling afdol dia ambil terus dimasukin kepalanya lewat kaki kubur. Ini kepala kubur, ini kaki kubur, ini kepala mayit. Jadi di apa ya? Di seluncur. Jadi kepalanya dulu masukin, baru kaki terakhir melalui kaki kubur. Jadi ada kepala kubur tempat nisan, ada kaki kubur, gitu ya. Ada kepala mayit, ada kaki mayit. Nah, jadi kaki kubur, kepala mayit dimasukkan melalui kaki kubur. Bisa dipahami ini? Jadi begini. Jadi dia akan begini nantinya ngasihnya. Bisa dipahami ini kan? Nah, ini yang paling afdol. Tapi ada pendapat kedua dan ini yang paling banyak dipakai karena lebih memudahkan. Masalahnya iya, karena yang nerima kan satu tuh. Kalau dia dari sini, yang nerima kan satu dulu baru dia jalanin. Ya kalau mayitnya ringan. Kalau kayak kan, kalau seandainya mayitnya besar kan susah ini kan. Nerima satu aja udah gemeter dia ini kan dari bawah. Takutnya malah membuat mayitnya jatuh dan tercemari kehormatan mayit. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala pimpinan Ansor meninggal dunia, pimpinan Sayyidina Sa'ad, sahabat Nabi, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, maka orang-orang munafik ingin mencela ini Sa'ad. Nah kan, ketika jenazahnya enteng banget gitu. Kayak maksudnya enggak berisi
kayak orang miskin, kurus dan sebagainya. Nabi bilang justru tahmiluhul malaikah. Malaikat justru membantu membawa jenazahnya Sa'ad. Makanya kalian merasakan keringanan dalam membawa jenazah. Tadinya ingin dicaci maki oleh orang-orang munafik karena dia pimpinan Ansor yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang-orang munafik, gitu ya, karena dia lebih membela Rasul. Tetapi justru sama Nabi malah itu jadi pujian. Jadi ringannya jenazahnya Sayyidina Sa'ad itu justru dibantu oleh para malaikat. Nah, jadi kita ketika membawa mayit ini depan 1, belakang 2. Ini afdolnya, depan 1, belakangnya 2. Tapi kalau misalnya berat, ya depan 2, belakang 2. Lebih berat, ya sudah 2, 2, 2, terserah itu ya, 6. Tapi membawanya jangan sampai terlalu lama, juga jangan terlalu buru-buru. Jadi kadang Nabi memang suruh segerakan, kalau sudah meninggal itu Nabi suruh segerakan, agar mereka yang apabila dia itu orang baik, maka dia akan ingin segera berjumpa dengan apa yang dia lakukan ataupun balasan apa yang dia lakukan. Kalau dia orang buruk, maka kalian segera membebaskan tanggungan daripada leher-leher kalian. Jadi kita memang disuruh mempercepat membawa jenazah, Pak. Tapi jangan juga terlalu cepat, akhirnya jenazah goyang-goyang. Nah, ini hukumnya haram karena mencemarkan kehormatan jenazah. Apalagi ada jenazahnya sampai jatuh ke selokan ini kan. Padahal gara-gara terlalu buru-buru, terus dianggapnya wah ini dosa apa ini? Padahal dosa yang bawa. Yang bawa ini yang buru-buru ini kan bawaan. Jadi kita disuruh cepat-cepat tapi nggak boleh buru-buru. Nah, agak cepat tapi jangan buru-buru. Yang sering ini mah ya, yang sering kita ini keliru dan ini sulit untuk saya amalkan juga ini. Sunnahnya yang mengiring itu di depan, bukan di belakang gitu. Sunnahnya ini sebenarnya kan, kita kan ngiring itu di belakang, mayit di depan. Sebenarnya sunnahnya itu yang mengiring itu di depan, yang mayit di belakang. Jadi seolah kita tuh seperti itu, seperti seolah-olah kita menjadi pembela atau syafaat, pemberi syafaatnya untuk mayit. Seolah-olah tuh begitu, Pak. Makanya kita tuh sunnahnya di depan. Nah, cuma karena ini sudah tradisi dan juga kita kalau kita mendahului dianggap songong, kan orang pada nggak paham nih kan. Yang ngaji kan sama yang nggak ngaji banyak kan? Gitu masalahnya. Jadi kita nggak mungkin kita melawan mayoritas, itu masalahnya kan. Sehingga jadi kita mengikut aja lah, lagipun ini bukan perkara yang wajib. Cuma yang saya harapkan saat ketika jenazah sedang dihantar, ini kalau usahakan sekali Pak, kita ini justru menghadirkan hati seolah kita yang akan juga diantar. Kita ini sedang menghantar beliau menuju akhirat, makanya sama Nabi la tashab naron, jangan bawa api, karena dia sedang takut sekali dengan api. Jangan ngerokok. Maksudnya kalau lagi pengantaran jenazah Pak, jangan ngerokok. Kalau dulu orang bawa obor, kalau sekarang ngerokok gitu maksudnya, karena dia lagi trauma dengan yang berbau api Pak. Jadinya kita hormatilah mayit. Yang kedua, jangan tawa ketiwi, jangan apalagi terbawa bahak-bahak. Kan kadang-kadang kita ini saat ketika terjadi prosesi pemakaman atau prosesi pengurusan jenazah, justru kan ajang reuni. Teman yang biasa nggak datang kan gitu kan, keluarga yang nggak biasa ngumpul. Iyalah, akhirnya ketawa-ketawa pas lagi prosesi pemakaman. Nanti kalau mau ngobrol yang yang agak mungkin menggembirakan keluarga mayit sebagai bentuk takziah nanti gitu ya. Jangan saat ketika kita membawa mayit atau saat ketika kita mengurusi jenazah. Ini mayit lagi dimandiin, ketawa-ketawa malah, la ilaha illallah. Keluarga almarhum pun juga lagi sedih, terus kita ketawa-ketawa. Ini sangat tidak ada etika atau tidak ada adab. Ini penting sekali ini ya. Dan kita harus paham bahwa kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh saudara kita sekarang ini. Nah, maka kita penting. Terus
Selanjutnya, jadi tadi gitu afdolnya begitu memang menyeluncur. Tapi kalau nggak bisa ya sudahlah. Ada pendapat kedua seperti yang kita lakukan sekarang, diturunkannya dari arah timur. Jadi kalau ke arah barat, ini adalah depannya mayit, depannya kubur, diturunkannya dari samping tapi dari arah timur, dari arah belakangnya mayit jatuhnya. Paham nggak Pak ya? Belakangnya kubur. Kan kubur itu depannya kiblat, berarti belakangnya dari arah sini. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, letakkan miring ke arah kanan dengan menghadapkan dadanya ke kiblat. Ini jelas. Miring ke arah kanannya sunnah. Kiblatnya wajib. Jadi kalau mayit diletakkannya kiri tapi ngadep kiblat, kepalanya di sini. Ke sini. Kepalanya di sini, kakinya di sini. Berarti kan ke sini miringnya, ya. Ini nggak wajib digali karena mengarah miring kanannya sunnah. Ngerti nggak Pak? Nah, ini akan jadi pembahasan kalau mau ditarik bagaimana tidur, posisi tidur yang dianjurkan. Posisi tidur kita itu sama seperti posisi ketika kita meninggal. Sunnahnya tidur itu seperti kita sunnahnya meninggal Bapak Ibu. Nah sekarang kalau kita ini tidur misalnya narok spring bednya gitu kan, kalau kita ngadep kanan nggak ngadep kiblat, kalau kita ngadep kiblat nggak ngadep kanan. Ini contoh posisi tidur mungkin di hotel, mungkin di rumah, narok spring bednya atau mungkin tata letak kamarnya tuh gitu. Kalau kita ke kiblat kita nggak miring ke kanan, misalnya kiblatnya ke kiri, misalnya kiblatnya ke depan, kepala bapak di sana, kakinya di sana, gitu ya. Seperti orang tidur terlentang, sholat dalam keadaan tidur terlentang. Kan kiblat itu pakai muka, kepalanya di sana, kakinya di sana. Kalau kita ngadep kiblat, kita nggak ngadep ke kanan. Sedangkan Nabi ke kanan juga, ke kiblat juga. Sunnahnya Nabi kan tidurnya meletakkan tangan kanan di pipi kanan seperti orang meninggal, persis seperti, karena memang kita ingin mengingatkan diri kita dengan kematian. Itu sunnahnya ketika mau tidur. Nah, mana yang kita dahulukan? Ngadep kanan tapi nggak ngadep kiblat, atau ngadep kiblat tapi nggak ngadep kanan? Nah ini yang kita dahulukan, ngadep kiblat walaupun tidak ngadep kanan. Bisa dipahami nggak Pak? Karena ngadep kiblat itu wajib bagi mayit, ngadep kanan itu sunnah bagi mayit. Bisa dibedain? Nah, jadi kalau misalnya posisi spring bed kita ini, kalau ngadep kiblat kita harus ke kiri, kepala di sini, kita harus ke kiri, gitu ya. Tapi kita nggak mengamalkan sunnah ke kanan, maka kita lebih afdol ngadep ke kiri, ngadep ke kiblat, daripada kita ngambil kanannya tapi nggak ngadep kiblat, sama seperti mayit. Bisa dipahami Pak ya? Masya Allah. Jadi ini ketika kita meletakkannya kita ngarahkan ke kiblat. Kenapa? Karena kita ingin terhubung dengan tempat semulia-mulianya tempat di muka bumi yang dibangun oleh para malaikat, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu Ka'bah Musyarrafah. Kita ingin dapat barokah, kita ingin dapat lampiasan fuyudat atau karunia sebagaimana Allah turunkan di Ka'bah, maka kita pun juga ingin terkena kepada mayit-mayit kita. Jadi bukan hanya sholat, karena sholat itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang direpresentasikan dengan menghadap Ka'bah, maka pun juga ketika kita menghadap Allah saat ketika kita wafat, kita harus juga mengarah ke arah kiblat. Itu maksud dan tujuan kita mengarahkan ke arah kiblat. Kemudian, nah ini bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan dengan ajaran Rasulullah. Saya menguburkan ini dengan nama Allah. Yang nguburin bukannya mayitnya, suruh baca ngarang ya, dengan nama Allah dan dengan ajaran wa ala millati Rasulillah. Biasanya ada yang mempersingkat bismillah wa ala millati Rasulillah. Kalau mau lebih lengkap, bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ini sunnah diajarkan sama Nabi juga ya. Dan Nabi itu beberapa kali Pak ngikut masuk ke dalam kubur, memasukkan ke dalam kubur itu. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Mad'un. Sayyidina Utsman bin Mad'un adalah saudara sesusu Nabi, salah satu orang yang
dimakamkan pertama di Baqi dari kalangan Muhajirin. Nah, kalau dari kalangan Ansor, Sayyidina As'ad bin Zurarah. Dua-duanya ada di Baqi, dekat makamnya Sayyidina Ibrahim, anaknya Nabi. Biasanya kalau kita ke Baqi, amin. Amin ya, semoga kita bisa umroh bareng ya Pak ya. Nah, gitu dong Pak ya. Nah, itu akan di Baqi itu ada kotak kecil batu-batu, itu makamnya Sayyidina Ibrahim anaknya Nabi. Nah, sekitar situ Sayyidina Abdurrahman bin Auf di sana, As'ad bin Zurarah di situ. Kemudian Sayyidina tadi Utsman bin Mad'un di sana. Nabi nangis, Pak, ketika saudara sesusuan beliau itu meninggal, kemudian masuk ke dalam kubur. Beliau masuk ke dalam kubur, kemudian setelah masuk beliau taruh batu. Kata beliau, ini la ta'allamu qabra akhi. Saya ingin tahu, ini saya letakkan batu sebagai tanda di mana kuburan saudara saya. Nah, jadi Nabi meletakkan nisan, bentuknya batu, diletakkan biar tahu di mana kuburan saudara saya. Makanya sekarang kita pakai papan-papan nisan biar tahu di mana kuburan almarhum dan almarhumah saudara kita. Kemudian sunnah berikutnya, ini sunnah bukan wajib. Ya, bedain ya. Sunnahnya membuka ikatan kepala dan meletakkan pipi sebelah kanan dengan tanah. Kalau ikatan kita mengikuti seperti ikatan yang ada di Indonesia, 5 ikatan, 1, 2, pinggang 3, lutut 4, bawah kaki 5. Itu diikat 5 tali. Kalau kita mengikut ikatan ala tarim sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh ulama-ulama Hadramaut Yaman tarim, justru 1 tali buat 5 ikatan. Saya pernah jelaskan ini. Ikat sini seret, kemudian turun, nanti di dada dibuat seperti ikat kardus. Simpul, dibikin simpul, bawah lagi. Jadi 1 tali panjang dari kain kafan itu sendiri. Panjang dari kepala, tengah, pinggang, kemudian lutut, kemudian bawah kaki. Terakhir diikatkan di bawah kaki. Jadi ketika dibuka, dikubur, maknanya mayit itu betul-betul plong. Nggak ada ikatan. Dia hanya kafan aja, nggak ada ikatan sama sekali. Nah, ini Bapak jangan ikut-ikutan film tali pocong perawan, tali pocong janda, tali pocong apa? La ilaha illallah. Itu sunnah. Bukan apa? Bukan tali pocongnya itu bukan untuk mistis lah, nanti penglaris lah, apalah macam-macam. La ilaha illallah, enggak. Tapi mengamalkan sunnah untuk dibuka kain tali pocongnya. Nah, ketika dia nggak dibuka, Pak, boleh nggak digali? Dia tanya, misalnya kelupaan ngebuka tali pocong, boleh nggak digali? Nggak boleh. Karena membuka kubur haram, membuka tali sunnah. Jadi tidak diperbolehkan sesuatu yang haram kecuali untuk yang wajib. La yubahul haram illa liwajibin, itu dalam kaidah fikih. Tidak diperbolehkan yang haram kecuali untuk yang wajib. Kalau untuk yang sunnah, yang haram nggak bisa diperbolehkan. Ngerti Pak kira-kira? Kalau tadi salah kiblat wajib, makanya boleh digali. Tapi kalau dia itu tali cuman karena nggak dibuka, ntar didatengin tok. Itu ngetoknya pakai apa itu? Kan diikat, gimana coba itu? Dan dia bisa datang ke rumah, kenapa nggak bisa buka sendiri kan itu? Ini kebanyakan nontonnya kita ini, astagfirullah. Sinetronnya apa segala macam, astagfirullahaladzim. Jadi maksud saya ini penting ini. Jadi masyarakat jangan terlalu heboh, apalagi nggak ngerti fikihnya, gitu ya. Fikihnya ngebuka tali itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau kelupaan, gimana nanti ntar gentayangan lah apa segala. Astagfirullahaladzim. Nah Pak, nggak boleh digali. Haram hukumnya digali. Jelas ya sampai sini ya. Ini perlu nih dijelaskan hukumnya biar nggak salah gara-gara adat. Akhirnya jadi ngebongkar. Jadi boleh beberapa masalah boleh membongkar kubur yang sudah dikubur, kubur yang sudah ditanam, ya. Di antara tadi salah kiblat, atau ada harta warisan yang kebawa sama mayit. Mungkin ternyata
Mungkin cincinnya gitu emas itu nggak dicopot lupa gitu kan, dan itu hartanya warisan, nggak boleh ke bawah mayit gitu ya. Ataupun juga mungkin waktu pas ngubur jam tangan Rolexnya ketinggalan di dalam atau handphonenya ketinggalan di dalam. Nah itu gali lagi, boleh yang kayak gitu, karena untuk menjaga biar tidak mubazir, biar tidak membuang-buang harta. La tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubadzir itu teman setan, haram. Makanya boleh untuk menggali biar tidak haram, biar tidak mubadzir. Itu enggak masalah. Ataupun juga ketika kita kubur ternyata ini tempat yang biasanya mungkin banjir, nanti kebongkar. Nah, itu kita menghindari musibah. Itu enggak jadi masalah. Tapi kalau sudah dikubur, nggak boleh kita bongkar dengan alasan biar dekat sama keluarga, nggak boleh. Kalau udah dikubur, kalau sebelum dikubur ini masih khilaf antara ulama, perbedaan pendapat ulama. Sebelum dikubur ya, mau dikubur di Surabaya biar gampang nanti keluarganya misalnya, mau dikubur di tanah air aja misalnya. Ini masih perbedaan pendapat ulama. Banyak ulama yang mengatakan sekiranya sudah lebih dari jarak 90 km itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi sebagian ulama masih memperbolehkan selama tidak busuk di jalan. Makanya kadang yang jauh, perjalanan jauh itu pakai formalin. Ininya mayitnya itu pakai formalin dulu, jadi biru gitu mayitnya itu, karena pakai formalin biar awet, biar nggak busuk. Nah, tapi kalau udah dimakamkan, nah ini tidak boleh untuk dibongkar kembali, kecuali tadi ada perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan. Jelas ya Pak ya? Terus mana tadi? Pipi diletakkan di tanah, disentuhin. Nah, gimana biar ini? Gunakan gundukan tanah jika perlu. Biasa dibikin bola-bola tanah biar nempel pipinya. Kata ulama, tujuannya sunnah ini salah satu hikmah ini sunnah, Nabi yang nyuruh. Tapi kalau ditanya hikmahnya memperlihatkan kerendahan diri di depan Allah, biar Allah kesian. Kurang lebih begitu Pak ya. Kalau sudah sampai orang tuh minta-minta sampai ngais-ngais tanah, nah ini mestinya kan, jadi kita berharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada si mayit gara-gara kita, karena kita memberikan sikap yang merendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kelima, posisikan mayit seperti agak bungkuk ruku pun gara-gara biar kasihan. Jadi nggak lurus begini posisi mayit, agak begini. Jadi agak, bukan sampai ruku, enggak. Agak bungkuk, tapi dada tetap harus ngadep kiblat. Kalau dia begini, nanti dadanya ke bawah. Nah ini agak bungkuk sedikit, ditekuk sedikit begini. Ini jarang yang ngamalin Pak. Cuman begini doang ditaruh, yang penting ditaruh begitu, tutup pakai bambu-bambu, papan-papan gitu doang. Ini kita senderin tapi agak bungkuk. Terus kemudian ini sunahnya. Nah baru ini yang terjadi perbedaan pendapat. Mengumandangkan azan dan iqomah dekat telinga dengan suara perlahan, nggak usah kenceng-kenceng. Kenapa? Kiasan ini ulama mazhab Syafi'i Pak. Jadi kalau ditanya dalilnya secara letterlek memang nggak ada, Nabi nggak, tapi kias, mengkiaskan kepada baru lahir. Kalau adzan iqomah baru lahir itu hadisnya Hasan, Nabi mengadzankan, mengiqomahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang disebutkan bahwa setiap mamin maulud tidak ada bayi baru lahir, fa yu'adzanu fi udhunihil yumna, kemudian diadzankan di telinganya yang kanan, melainkan dia akan dijaga dari Sibyan, jin perempuan yang suka ganggu anak-anak. Itu dalil itu memang dhaif, tapi perbuatannya Nabi mengadzankannya itu hasan, itu betul, ada memang sunnah. Jadi jangan gara-gara satu hadis dhaif, amalannya juga jadi dhaif, belum tentu. Gitu loh. Jadi ada dalil lain, yaitu perbuatan baginda Nabi sendiri. Jadi gara-gara
hadis itu dibilang dhaif, saya mah nggak mau mengazankan anak saya yang baru lahir. Itu hadisnya dhaif. Wah, dia tahu hadisnya dhaifnya pun juga dari siapa? Dia juga dari sang ustadz. Nah itu juga yang kedua. Yang kedua, terus kalau bayi baru lahir mau diperdengarkan apa kau? Musik klasik, dangdut, pop, misalnya musik Korea. La ilaha illallah kan. Daripada dia mendengarkan omongan-omongan yang lain dulu sebelum kata kalimat Allah, lebih baik dia diperdengarkan kalimat Allah. Jelas Pak sampai sini ya. Jadi untuk azan untuk yang baru lahir itu warid, itu ada dalam sunnah, hadisnya hasan. Tapi balasannya terjaga dari jin namanya Sibyan itu dhaif. Bisa dipahami Pak ya? Maka ulama mazhab Syafi'i sebahagiannya mengkias sebagaimana ketika baru pertama kali lahir ke dunia diazankan kalimat Allah yang diperdengarkan, maka kita pun juga menganjurkan kalimat terakhir sebelum dia pergi daripada alam dunia itu dengan kalimat azan. Ditambah lagi dengan seabrek-abrek manfaat dan fadhail azan. Dengan lari setan terkentut-kentut itu sahih. Ketika azan setan lari terkentut-kentut. Itu sahih Pak, memang Bukhari. Jadi kalau kita azan setan kan lari. Jadi kita ingin agar setan tidak mendekat kepada mayit. Tapi saya nggak mau mengadzankan. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi jangan nyalahin, jangan membid'ahkan, jangan mensesatkan, jangan apalagi sampai mengkhurafatkan. Itu apalagi sampai menerakakan. Ya. Itu kan bikin kesel gitu Pak ya jadinya kan. Gara-gara tadi kan ini perbedaan pendapat aja gitu kan. Dalil kias itu juga warid, wujud. Sama seperti saat ketika Nabi bilang wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Orang-orang fakir, orang miskin dari kalangan muhajirin, mereka kan cemburu sama orang-orang kaya. Nabi, orang kaya kok bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Nabi bilang, ya udah, kan kalian bisa sedekah dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Banyak zikir itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah itu juga sedekah. Dan yang terakhir kata Nabi, dan setiap kalian jima dengan istri kalian sedekah. Perbanyak aja jima. Seolah-olah begitu Nabi itu. Dan mau miskin mau apa lagi coba? Maunya sedekah dengan harta nggak bisa kan? Ya udahlah banyak-banyak main sama istri lah kan itu. Yang udah punya yang nggak punya jangan diem aja nih. Nggak bisa belum bisa sodakoh antum ini ya. Jadi sampai sahabat tuh nanya, loh kok bisa-bisanya kita ini menunaikan syahwat tapi dianggap sedekah, dianggap pahala? Emang bisa begitu Nabi? Nabi tanya, kalau misalnya diletakkan syahwatnya pada yang haram, gimana? Dosa nggak? Zina misalnya, dosa nggak? Dosa. Maka kalau diletakkan pada yang halal, dapat pahala. Maknanya Nabi menggunakan qiyasul akas atau qiyas kebalik. Sebagaimana ketika diletakkan di saat ketika halal, ketika dosa, ketika haram dosa, maka ketika halal dapat pahala. Ini namanya qiyas kebalik. Qiyas tapi kebalikannya, analogi tapi kebalikannya Pak. Bisa dipahami ya? Maka begitupun juga ini, sebagaimana ketika awal lahir kalimat Allah yang dianjurkan ketika dia baru lahir, maka kebalikannya di akhir ketika dia di dunia pun kita ingin mengumandangkan lafaz Allah azan. Jelas bahwa sampai sini? Nggak mau nggak apa-apa, tapi yang penting jangan ngomong yang buruk. Nah, bisa nggak kayak kira-kira jangan diperdengarkan kalimat akhirnya yang buruk, karena mayit bagaimanapun merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang hidup. Terus adzan, kita mah pakai adzan qomat lah Pak, kalau kita mah nggak mau ya nggak apa-apa. Yang ketujuh, tutup dengan papan ini sunnah, tidak langsung tanah menutupi badan mayit. Itu tujuannya. Kenapa? Karena khawatir. Kita masih ada kekhawatiran Pak, kekhawatirannya mayit belum benar-benar mati. Kan bisa jadi gitu, mungkin orang sekarang bilang mati suri, tapi sebenarnya mungkin ada entah apalah nama medisnya, dia sementara aja dia terhenti, jantungnya seperti terhenti, jadi dikira udah meninggal.
Maka kalau kita udah kasih papan, minimal dia ada ruang untuk itulah minta tolong lah. Akhirnya mati beneran kan. Karena dia ketutup tanah. Kemudian yang ke-8, yang berikutnya, masukkan tanah ke dalam kubur dengan membaca. Nah, ini ketika mulai masukin yang pertama tanah, minha khalaqnakum. Ini surat Toha, Pak. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Mestinya tukang gali kubur paham ini sunnah ini kan, minimal bacaan-bacaan yang ini tahu dia, nggak main masuk-masukan aja. Tapi ketika awal minha khalaqnakum, baru doa Allahumma laqinhu indal mas'alah. Ya Allah, talqinkan, beri dia jawaban ketika ditanya-tanya oleh malaikat. Doa kita ini biar mudah, biar dia menjawab soalan malaikat. Terus yang kedua, baru yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kalian. Terus doa lagi, Allah maftah abwabas sama li ruhi, ya Allah bukakan pintu langit untuk ruhnya biar mudah. Yang ketiga, masukkan lagi yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian akan kami bangkitkan lagi pada kali berikutnya. Allahumma jafil arda baina jambaihi, ya Allah lapangkanlah kubur di antara badannya, jangan disempitin kuburnya tapi lapangkanlah. Nggak bisa bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesianya di dalam doa gitu ya. Ya Allah, yang pertama, ya Allah berikan dia jawaban ketika ditanya malaikat. Satu. Ketika kubur yang kedua, ketika tanah yang kedua, ya Allah bukakan pintu langit untuk ruhnya. Yang ketiga, ya Allah lapangkan kuburnya, sambil membaca ayat ini, satu ayat tapi dipotong jadi 3. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah sudah tertutup, sudah tertimbun, nah maka ini pun juga yang dipermasalahkan. Kita talqin, kita talqin kepada mayit. Jadi Nabi SAW saat ketika dia ketika mayit sudah dimakamkan, Nabi bilang salu lahut tasbit fa innahul ana yus'alu. Kamulian mintakan dulu, doakan untuk dia biar bisa memiliki al-qauli tsabit, ucapan yang mantap ketika menjawab malaikat. Jadi tidak terbata-bata, tidak ragu-ragu, man rabbuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka wa man rasuluka gitu kan. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang mudah, kita udah tahu jawabannya pun, tapi tetap dikubur tergantung amal. Nah, jadi kata Nabi itu lagi ditanya, kalian mintakanlah tasbit, ketetapan dalam lisannya atau di dalam hatinya untuk menjawab soalan malaikat. Terus ada juga, itu satu, jadi mendoakan agar bisa mudah menjawabnya. Yang kedua, ini talqin ini pun juga diajarkan, disuruh oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Beliau berpesan, saya tolong nanti kalau sudah faidza dafantumuni, kalau kalian sudah menguburkan saya, tunggu dulu, jangan kalian langsung pergi. Intavirus, tunggu dulu, hatta uraji'a rusula rabbi, sampai saya bisa menjawab soalan-soalan dari malaikat. Jadi maknanya ditemenin dulu, enggak langsung pulang. Bahkan dianjurkan dalam hadis itu, dianjurkan untuk kita ini diam dulu ataupun juga menunggu dulu, seukuran daging korban sudah dibagi-bagikan. Berapa lama coba Pak tuh? Lama Pak. Dari mulai dicincang, dari mulai dipotong-potong, dicincang, dibungkusin, dibagiin. Lama. Nah, jadi di sanalah ketika kita membantu talqin, sebagaimana saat ketika mau meninggal, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan, dikte. Dikte itu tuntunlah orang yang mau meninggal dengan membaca la ilaha illallah. Kata-kata mautakum, orang yang meninggal itu bisa artinya yang mau meninggal atau yang memang sudah meninggal. Sebab yang sudah meninggal jawab nggak salam kita Pak? Jawab nggak salam kita? Ketika sudah meninggal dia menjawab nggak salam kita? Jawab. Kalau nggak jawab maka salam kita sia-sia dong. Assalamualaikum ya alal kubur, ngapain disalamin kalau dia nggak bisa jawab?
Justru karena dia bisa jawab, kata dalam hadis itu begitu. Mereka akan menjawab ketika mereka tahu, kenal. Mereka akan menjawab. Justru karena ahli kubur itu bisa menjawab, maka kita salamin. Kalau enggak, perbuatan salam kita kepada ahli kubur sia-sia. Maknanya ahli kubur mendengar apa yang kita ucap. Bisa dipahami? Walaupun kita tidak mendengar jawabannya. Lagi kalau mendengar dia kabur. Paham ya Pak ya? Nah, maka saat ketika sudah dikubur terus kemudian kita bicara talqin tuh sebenarnya kan nanti kamu ini datang kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Apabila nanti datang ada 2 malaikat yang datang kepada kamu, itu bunyinya talqin tuh gitu, cuma pakai bahasa Arab aja kita, jadi nggak terlalu paham. Nah, nanti kalau datang 2 malaikat kubur itu hanyalah makhluk Allah. Dia bukan Tuhan, dia bukan siapa-siapa, dia hanya makhluk ciptaan Allah juga. Kamu jangan takut, jangan risau. Apabila malaikat bertanya man rabbuka atau man rabbuki kalau laki-laki, jawab saja Rabbi Allah, Tuhan aku Allah, Allahu Rabbi. Kalau ditanya siapa nabimu, itu hanya untuk menghibur mayit. Sekali lagi, dari mana dalilnya? Karena kita salam. Kalau kita salam dan dia menjawab, dan ini dalam hadis, mayit menjawab salam orang-orang yang memberikan salam kepadanya. Maknanya dia bisa ngobrol, dia bisa mendengar apa yang kita ucapkan kepadanya. Maka saat ketika kita pun mentalkinkan mayit, itu mendengarkan talqin kita. Itu hanya untuk membantu dia, menenangkan suasana dia yang sedang takut. Ini sama seperti kita menghibur orang sakit, Pak. Nanti kalau ada dokter, gak usah takut Pak. Gitulah lebih kurang, gak usah takut disuntik, gak usah takut diperiksa, Bapak jujur aja gak apa-apa sakitnya di mana. Begitulah lebih kurang saat ketika ada yang mayit yang meninggal dunia, maka kita namanya talqin. Jadi bukan perkara sia-sia. Karena semuanya mendengar, yang meninggal mendengar ucapan kita. Terus berdoa untuk mayit sebelum pergi, kalau bisa malah baca Al-Muluk. Karena Al-Muluk itu meringankan azab kubur, menghindarkan innaha munjiyah min azabil qabri. Surat Al-Muluk itu membebaskan dari azab kubur, min fitnatil qabri, daripada tanya jawab di kubur. Jadi kita bacakan Al-Muluk, berharap pahalanya dihadiahkan kepada Al-Mayyit. Yang terakhir, nah ini pun juga dipermasalahkan juga, letakkan pohon yang masih segar di kubur. Memang mazhab Syafi'i ini banyak bid'ah. Wah ini banyak perkara barunya lah apa segala macam. Nah, kita pun ya setidaknya ada dalilnya lah. Nabi pun juga melihat ada 2 kubur, kata Nabi innahuma, kedua mayit ini sedang diazab. Diazabnya bukan karena perkara yang besar menurut manusia. Satu karena suka ghibah, sana suka namimah, ngadu domba, bikin orang permusuhan sesama orang. Yang satunya suka kencingnya enggak bersih. Akhirnya Nabi patahkan pohon, tancapkan kedua-duanya. Nabi bilang innahuma apa kata Nabi itu? Keduanya la yukhaffaf la'allahuma yukhaffafani malam yaibasa. Kedua mayit ini semoga akan diringankan selama masih basah, selama masih hidup. Kayunya, pohonnya selama masih hidup, selama itu pula maka akan mendapatkan keringanan. Maka ulama cari tahu alasannya apa, gitu kan? Kenapa, hubungannya apa antara hidupnya pohon sama keringanan untuk azabnya mayit dikubur? Hubungannya apa coba? Maka jawabannya, satu-satunya jawabannya adalah karena pohon berzikir. Maka itu dalam kitab syarah-syarah itu, syarah Muslim Imam Nawawi, mau Imam Ibnu Hajar, syarah Fathul Bari, begitu pasti mensyarahkannya. Karena tasbihnya pohon itulah, kalau dia udah mati dia nggak bertasbih lagi. Ya kan, dalam Al-Quran wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi, semua yang di muka bumi ini yang hidup itu bertasbih sebenarnya kepada Allah. Karena tasbihnya pohon itulah makanya jadi dia diringankan.
Jadi kalau tasbih pohon di atas kubur bisa meringankan, gimana kalau bacaan Quran kita? Gitu maksudnya. Gimana zikir kita yang benar-benar zikir orang beriman? Itu maksudnya. Karena dari sana, karena alasannya itu adalah tasbihnya pohon, maka kita pun juga dianjurkan begitu nanam pohon. Tapi jangan pohon beringin. Karena akarnya merusak jenazah nantinya. Ini kan jangan pohon besar-besar. Karena kalau pohonnya besar-besar membuat nanti mayitnya jadi rusak. Itu malah haram, tidak diperbolehkan. Makanya Nabi hanya pohon seperti pelepah kurma dipatahkan kemudian ditancapkan seukuran itu aja. Ya mungkin bunga-bunga apalah, kamboja lah apa segala macam. Itu bukan berkaitan harus bunga khusus ataupun juga semisalnya, bukan, tapi tujuannya tadi bertasbihnya itu. Ngerti Pak ya? Bagi yang tidak mau nggak apa-apa dengan alasan, tapi kan itu hanya dilakukan Nabi, sahabat tidak melakukannya, kata mereka tidak melakukannya, tabiin tidak melakukannya. Ini menunjukkan khusus untuk Nabi aja, itu mukjizat. Ya yang berpandangan demikian boleh, yang berpandangan bahwa perbuatan Nabi itu karena tasbihnya pohon sehingga kita bisa mengikutinya itu bukan mukjizat pun juga nggak salah, karena dua-duanya nggak disalahkan oleh Nabi juga. Kan Nabi yang penting melakukannya, gitu maksud saya Pak. Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan ataupun juga mengkafirkan ataupun menerakakan, tadi sebahasa saya itu menyesatkan. Yang penting ada dalilnya tadi. Dalam mazhab Imam Syafi'i secara khusus dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dianjurkan untuk kita meletakkan pohon yang masih basah. Ini yang terakhir. Wallahu a'lam ya Pak. Sedikit aja ya. Kalau secara khusus biasakan baca Yasin dan Ya. Jadi tadi mulut tuh Dianjurkan al-muluk. Yasin, kenapa kita Yasin? Pertama karena lidah orang awam udah sering. Yang kedua, bacaan Yasin itu hebat. Nabi dalam hadis itu, sehingga saya lewat Tirmidzi, seingat saya ya, tapi tetap ada riwayatnya. Itu bacaan surat Yasin, man qara'a Yasin, orang yang membaca Yasin itu kutibalahu asyru khatamat, ditulis baginya pahala 10 kali khatam Quran. Baca sekali Yasin, likulli syai'in qalb, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin, dan hatinya Quran itu adalah Yasin. Wa man qara'aha, siapa yang membaca Yasin ibtigha'a wajhillah, karena niat mencari ridho Allah, ditulis baginya 10 kali khatam Quran. Ya kan berarti sama dengan 10 kali baca muluk. Makanya jadi bacanya Yasin gitu maksudnya orang-orang itu, karena mudah dan banyak keutamaannya tadi 10 kali khatam Al-Quran, Bapak. Berkaitan dengan tadi membongkar jenazah yang sudah dikubur. Ya. Ini kalau dalam ilmu polisian kan sudah ada otopsi. Ya, otopsi. Itu masih diperbolehkan atau tidak? Karena kalau kadang-kadang tidak ada masalah dengan tadi kalau umpamanya ada HP yang barang waris yang masuk dalam itu dibongkar. Tapi tidak ada. Tapi untuk polisi mungkin butuh otopsi. Ya, jadi disebutkan. Oh, yang kedua ya. Mengenai tadi tidur menghadap kiblat. Ya, tidur menghadap kiblat. Nah, sudah menghadap kiblat, ada menghadap kiblat. Tidur kan kita tidak sadar nih. Kita sudah lelap gitu. Ya. Balik gitu. Itu gimana? Ya, yang pertama masalah otopsi. Boleh nggak jadi otopsi itu menggali kubur? Disebutkan dalam kitab Hadza Halal wa Hadza Haram karya Syekh Abdul Qadir Atha, ya, ulama besar Mesir. Beliau ada fatwa di sana boleh untuk menggali kubur, bahkan membedah mayit kalau tujuannya untuk menjalankan hukuman pengadilan. Ini demi mencari tahu siapa pembunuhnya, apakah dia dianiaya apa enggak, kan gitu ya. Demi menegakkan keadilan, dan menegakkan keadilan itu hukumnya wajib, maka sampai boleh, jangankan membelah kubur, membelah mayatnya pun diperbolehkan. Nah itu, tapi tadi selama ada tuntutannya yang jelas. Yang kedua, ketika tidur menghadap kiblat, ini kan kita ke sana kemari, kanan kiri. Bapak, yang dianjurkan wudu, yang dianjurkan baca doa, zikir, dan juga menghadap kiblat itu hanya awal mau tidur. Adapun sudah tidurnya, ya jelas sudah di luar daripada kemampuan kita. Yang kedua, memang wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatasy shimal. Ashabul kahfi itu
sama Allah Subhanahu wa taala 309 tahun itu dibolak-balikin kanan kiri kanan kiri. Jadi memang di dalam ilmu kesehatan pun nggak bisa salah secara kesehatan kalau kita tidur kanan-kanan sampai pagi ternyata masih di kanan. Wah, itu sudah mati darah, Pak. Darah kita bisa beku maksudnya gara-gara kita kanan terus. Makanya sama Allah itu memang Allah yang bikin kita itu menghadap kanan kiri ketika kita tidur. Makanya Ashabul Kahfi 309 tahun tuh masih hidup. Karena dibolak-balikin sama Allah kanan kiri dan gitulah memang orang tidur. Jadi tidak tuntutan menghadap kiblat, jaga wudu, zikir itu jelas bukan sepanjang tidur, tapi hanya di awal tidur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan qomat mulai.